Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Fisik Sispan. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita yang sebelumnya yaitu latihan soal part 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke subbab-subbab selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan latihan soal part 1, silakan cek link di pojok kanan atas ya. Di sana saya sertakan playlist mengenai bab listrik dinamis. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal part 2 mengenai GGL, tegangan jepit, dan juga hambatan dalam. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan materi mengenai subbab ini, silakan cek link pojok kanan atas juga ya. Di sana saya telah menyertakan playlist mengenai listrik dinamis. Oke, soal pertama yang ditanyakan adalah hitunglah gaya gerak listrik dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut. Yang pertama adalah GGL, yang kedua adalah tegangan jepit. Untuk GGL, gampang ya, untuk GGL ini ingat adalah tegangan yang tercantum di baterainya atau tegangan totalnya seperti itu yang ada di baterainya. Nah, ini V di sini adalah GGL karena tegangan totalnya sama aja ya. Yaitu besarnya berarti 6 volt. Oke, sederhana nomor 1. Nah, selanjutnya adalah tegangan jepit. Nah, tegangan jepit masih ingat rumusnya adalah arus dikalikan R. Oke, di mana R adalah hambatan total tanpa hambatan dalam. Oke, tanpa adanya hambatan dalam. Jadi gimana? Oke, kita cari dulu aja ya. Nah, pertama berarti kita belum tahu I-nya. Oke, kita cari dulu ke atas nih. I sama dengan V per R. V-nya berapa? Ya tadi 6 volt. R-nya belum tahu, cari dulu berarti ya. Ini dengan ini paralel. Kita anggap ini R1 ya. Kemudian ini R2. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 6 bagi 2, 3 ya. Kali 1, 3. 6 bagi 6, 1. Berarti dapat 4 per 6. Berarti R paralelnya itu adalah 6 per 4. Dibalikan ya, atau 3 per 2. Nah, sekarang R totalnya. Karena tidak ada lagi hambatan di luarnya, tapi ada hambatan dalam, berarti tinggal dijumlahkan dengan hambatan dalamnya ya, R paralel ditambah R kecil. Berapa? Berarti, berapa tadi? 3 per 2 ditambah 0,5. Kita ubah ya, 0,5 ini sama dengan 1 per 2, berarti 1 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan bagian atasnya, 4 per 2. Dapatlah hambatan totalnya sebesar 2 ohm. Masukkan ke sini. Berarti arusnya adalah 3 ampere. Oke. Arusnya udah ada nih panahnya di sini. Ini besarnya adalah 3 ampere. Masukkan ke sini 3. Oke. Sekarang hambatannya. Hambatan di sini untuk mencari tegangan jepit adalah hambatan total tanpa hambatan dalam. Jadi total semua hambatan di sini tanpa memasukkan hambatan dalam. Berarti artinya hambatan apa? Hambatan ini aja kan, hambatan paralel ini nih, 2 ini. Itu karena tidak ada hambatan di luar ini. Yang ada hanya hambatan dalam dan hambatan dalam tidak dibawa. Kayak gitu untuk menghitung tegangan jepit. Berarti berapa hambatan paralelnya aja? Berarti ini kan 3 per 2. 3 per 2 ohm. Ya udah masukin ke sini 3 per 2. Berarti 3 kali 3 9, 9 per 2 atau 4,5 volt. Jadi sebenarnya tegangan jepit atau tegangan yang dialirkan ke sini gitu ya, ke hambatan-hambatan di sini hanya 4,5 volt dari 6 volt ini. 6 volt ini maksudnya 1,5-nya kemana? Nah, digunakan oleh hambatan dalamnya. Seperti itu. Kalau tidak percaya kita coba buktikan ya. Berarti tegangan hambatan dalam, arus yang mengalir di hambatan dalam dikalikan hambatan dalam itu sendiri. Arusnya berapa?
tadi kita temukan 3 ampere dikalikan hambatan dalamnya 0,5 atau 1/2. Berarti 3/2 atau 1,5 volt. Terbukti ya? Oke, itu soal pertama. Soal selanjutnya. Hitunglah gaya gerak listrik dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut. Gampang. Gaya gerak listriknya udah diketahui ya, 15 volt. Jadi dapat langsung 15 volt. Terus tegangan jepit. Seperti biasa tadi rumus tegangan jepit apa? Tegangan jepit adalah arus dikalikan hambatannya, tapi hambatannya itu tanpa hambatan dalam. Berarti tugas pertama kita seperti biasa mencari arus listrik. Ke sini kan ya, karena ini positif dan ini negatif. Berarti arus listriknya itu adalah V/R. Berapa tegangannya? Sudah tercantum 15 dibagi hambatannya. Kita harus cari dulu. Ini dengan ini yang gampang dulu ya. Berarti ini diserikan. Berapa nih? Berarti ini dengan ini seri ya. Seri jadi ditambahkan jadi 30 ya. Oke, kita tulis di sini aja ya. R serinya adalah 30 ohm. Sekarang atas, tengah, dan bawah berarti paralel kan? Kita tuliskan di sini 1/R paralel sama dengan 1/10 ditambah 1 yang tengahnya 30 ditambah yang bawahnya 1/30. Samakan penyebutnya berarti 30 kan ya. 30 bagi 10 3. Betul ya, 30 bagi 30 1 tambah 1 berarti 5/30. Kalau nyari R paralelnya berarti tinggal dibalikan 30/5 yaitu dapat 6 ohm. Ini baru yang ini aja. Sekarang kita tambahkan sama yang di luar. Berarti R totalnya berapa? R totalnya kita akan dapatkan 6 ohm ditambah yang luarnya. Karena seri berarti ya 12 ditambah hambatan dalamnya jangan lupa 2. 6 tambah 2, 8 tambah 12 berarti 20 ohm. Masukkan ke sini 20 ohm. Kita perkecil jadi 3/4 atau 0,75 ampere arusnya. Oke. Ini 3/4 ampere. Oke. Sekarang kita cari apanya berarti? Tegangan jepitnya. Oke. Tegangan jepit tadi rumusnya adalah arus dikalikan hambatan. Arusnya kita udah tahu 3/4 dikali hambatan. Ingat, hambatannya ini adalah hambatan tanpa hambatan dalam. Oke. Berarti gimana? Ya kita cari aja hambatannya, berarti hambatan ini tambah hambatan ini aja kan? Tanpa hambatan dalam, berarti hambatan ini tadi berapa? Ini R paralel 6 ohm ditambah hambatan ini 12. Berarti kita dapatkan 6 tambah 12 18 ohm. Masukkan ke sini 18. Oke, kita perkecil 18 dan 4 bisa dibagi ya. Ini berarti 9. Betul ya? Ini 2. Berarti dapat 9 kali 3 kita dapatkan berarti 27/2 volt. Betul ya? Atau berapa nih? Atau 13,5 volt. Yang 1,5 voltnya kemana? Ya dipakai sama hambatan dalam. Kalau tidak percaya kita coba kerjakan. V hambatan dalam adalah arus hambatan dalam yang mengalir pada hambatan dalam dikalikan hambatan dalam itu sendiri. Arusnya berapa? 3,4 dikalikan hambatan dalamnya 2. Dapat berarti 1,5 volt. Terbukti ya, kalau kita jumlahkan 1,5 tambah 13,5 itu hasilnya adalah 15 volt. Artinya tegangan jepitnya atau tegangan yang dialirkan ke sininya adalah atau yang digunakan ya, bukan dialirkan, sebesar 13,5 volt, sedangkan tegangan yang digunakan oleh hambatan dalamnya adalah 1,5 volt. Terbayang ya? Nah, untuk semakin
paham, silakan pause video ini dan kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Cari hambatan dalamnya, maksudnya cari GGL-nya dan juga cari tegangan jepit pada rangkaian atau 3 rangkaian tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengenai alat ukur listrik. Ini merupakan hal yang cukup mudah juga sebenarnya. Kita coba ya, sebutkanlah alat-alat ukur listrik yang tepat untuk dipasang pada setiap nomor pada gambar. Ingat, ampermeter dan juga voltmeter. Voltmeter ini dipasang secara paralel, sedangkan ampermeter ini dipasang secara seri. Oke, kita tandain ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Sekarang nomor 1. Ini dipasang seri atau paralel? Nah, dia nggak ada hambatan di kanan kirinya ya, yang ada hambatan di sini nih, dan ada cabang. Berarti dia dipasang secara paralel terhadap ini, dan terhadap ini. Kita anggap ini hambatan 1, ini hambatan 2, ini hambatan 3. Karena dia dipasang paralel nomor 1 ini, berarti dia adalah voltmeter. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur tegangan paralel ini, kayak gitu ya. Tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3, kan sama ya karena paralel, seperti itu. Nah, nomor 2 sekarang kita lihat kanan kirinya ada hambatan nggak? Ada, tepat banget kayak gitu. Berarti dia dipasang secara seri terhadap hambatan 1. Artinya dia ampermeter karena dipasang secara seri. Untuk mengukur arus apa? Untuk mengukur arus di R1. Oke. Sekarang hambatan nomor 3, alat ukur nomor 3. Lihat kanan kirinya. Set ke sini ya. Dapat, berarti tepat seri terhadap R3. Berarti dia juga ampermeter. Untuk mengukur arus apa? Untuk mengukur arus yang mengalir di R3. Nomor 4, sekarang lihat. Ada nggak kanan kirinya hambatan? Tidak ada. Yang ada dia ada percabangan, dicabangkan terhadap apa gitu ya, dicabangkan terhadap ini nih, baterai. Berarti dia adalah voltmeter ya, atau karena dipasang secara paralel, voltmeter. Untuk mengukur tegangan apa? Untuk mengukur tegangan baterai ini. Seperti itu ya. Nomor 5, kita lihat ada hambatan terdekatnya nggak? Ada. Ini kita anggap ini R4. Berarti dia seri kan terhadap R4, berarti dia ampermeter. Ampermeter untuk mengukur apa? Untuk mengukur arus di sini. Gitu. Atau arus total ya, karena dia di luar. Oke, terbayang ya? Selanjutnya, nomor 5. Manakah gambar yang menunjukkan pemasangan arus listrik dengan benar? Bukan arus ini ya, tapi alat. Alat ukur listrik dengan benar. Kita lihat, ini voltmeter V ya, dipasang paralel terhadap ini. Benar? Benar, karena voltmeter harus dipasang paralel. Ini ampermeter, dipasang seri terhadap ini. Benar? Benar, berarti nomor 1 benar. Nomor 2, ampermeter dipasang terhadap ini. Nah, salah. Voltmeter dipasang seri, ini salah ya. Nomor 3, voltmeter dipasang terhadap ini paralel. Benar ya. Ampermeternya dipasang seri. Benar? Benar. Nomor 4, dua-duanya dipasang seri, berarti salah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal ini yang ditanyakannya adalah hitunglah tegangan yang terukur pada voltmeter ini. Nah, berarti ini voltmeter ya. Karena tulisan juga V di sini ya, V di sini. Oke, untuk mengukur nilai yang terukur pada voltmeter itu tidak semerta-merta kita langsung menghitung. Oh, karena jarum panjangnya nunjuk ke angka 30 berarti 30 volt. Nah, bukan seperti itu ya. Silakan cek lagi di materi yang telah kita bahas sebelumnya. Rumusnya adalah nilai
nilainya ya, berarti angka yang ditunjuk dibagi nilai maksimum dikali batas ukur, seperti itu ya. Nah, berarti di sini angka yang ditunjuknya berapa? Ini ya. Berarti 30 kan? Oke. Nilai maksimumnya lihat ke paling kanan, berarti di sini nilai maksimumnya adalah 50 dikali batas ukurnya yang ditusuknya di sini. Lihat dia ke panah mana? Nah, kita anggap ini 250 aja lah ya. 250 satuannya lihat di sini apa? Volt. Volt ya. Kalau di sini ada M berarti milivolt, berarti nanti satuan akhirnya milivolt. Karena di sini volt berarti volt aja tulis. Oke, ini bisa kita bagi. Berarti di sini dapat 5 kali 30 berarti 150 volt. Sederhana ya. Nah, ini juga berlaku untuk alat ukur lainnya, ampere meter gitu ya. Jadi tidak hanya voltmeter aja. Ini soal saya ambil dari fisikastudycenter.com, sebuah website. Nah, untuk mencari soal yang lebih banyak lagi, silakan teman-teman bisa kunjungi website-website yang ada beredar luas dan gratis. Salah satunya adalah fisikastudycenter.com ya. Saya ngambil soal ini dari sana. Oke. Sederhana ya. Jadi persamaannya atau rumusnya menggunakan ini. Jangan tertipu karena dia nunjuknya angka 30 berarti 30 volt, bukan seperti itu ya. Tapi dihitung terlebih dahulu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan kirimkan ke alamat media sosial yang ada di sini. Boleh di DM ke Instagram, boleh komen di YouTube, boleh kirim email atau cara apapun. Dan jika ada sebuah soal yang tidak dimengerti, silakan kirimkan juga. Nanti kita akan buatkan videonya untuk membahas soal tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat dan semoga UASnya berjalan dengan lancar. Dan kami tunggu kabar baiknya dari hasil UAS tersebut. Sampai bertemu lagi.